Kembali kita belajar firman Tuhan melalui sekolah sahabat kita. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa di sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih untuk berkat dan rahmat-Mu yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati pikiran kami bila mana kami mendengar firman Tuhan yang menjadi penuntun kehidupan kami yang sisa Tuhan. Memberkati kami semua, termasuk yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran kita minggu ini sangat menarik tentang keluarga. Membicarakan masalah keluarga tidak akan habis-habisnya karena begitu kompleks permasalahannya dan semua orang ingin mempunyai keluarga yang bahagia. Ada orang yang mengatakan, bagi saya keluarga adalah segala-galanya. Apa artinya? Orang itu merasa senang dengan keluarganya. Orang itu merasa enjoy di dalam keluarganya. Sebagai orang tua, ayah, dia melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sebagai seorang istri, dia menjalankan tugasnya, menolong, mengatur rumah tangga, merawat, mendidik anak-anak. Dan anak-anaknya menjadi penurut-penurut, menghormati orang tua. Itulah rumah tangga dengan suasana sorga. Apakah kuncinya dapat mempunyai rumah tangga yang bersuasana sorga? Apakah itu alami? Apakah itu takdir? Apa itu karena genetika? Tidak. Itu karena pendidikan. Apa yang terbayang dalam benak kita mendengar kata pendidikan? Anak-anak yang sekolahnya ranking, sekolah di sekolah unggulan, mendapat pendidikan sampai sarjana S1, S2, S3, mempunyai pengetahuan yang luas? Bukan. Bukan itu. Pendidikan yang benar adalah Amsal 9 ayat 10. Mari kita baca bersama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Pengenalan akan Allah Sang Khalik membuat pengertian dan juga hikmat bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Saudaraku, pelajaran hari Kamis tanggal 8 Oktober berjudul Jangan Kamu Lupa. Saya harap kita semua membaca Ulangan pasal 6. Kita baca ayat pertama sampai terakhir. Kita renungkan dan kita tahu di sana apa yang dimaksud jangan kamu lupa. Kita buka Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dan ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang diulang-ulang? Menurut pengertian kita, ya firman Tuhan, cerita-cerita Alkitab. Betul, tidak salah. Tetapi dari pengalaman Musa, pada waktu dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan mendekati tanah Kanaan, dia tahu
dia tidak akan bersama-sama dengan bangsa Israel. Maka dia berpesan, pesannya dalam Ulangan 6 ini. Apa yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel? Ayat 20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Apa yang diceritakan Musa kepada bangsa Israel? Pengalamannya waktu memimpin bangsa ini keluar dari Mesir di padang belantara 40 tahun, mengalami rintangan, hambatan, baik itu alam ataupun juga masalah-masalah di jalan. Maaf. Bagaimana tangan Tuhan melindungi dari bangsa ini kejaran tentara Mesir, melewati laut Teberau, di padang gurun kehausan, keluar air dari batu. Di tengah jalan bekal mereka habis, Tuhan menurunkan mana setiap hari. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Itu yang diajarkan, pengalaman. Saudaraku, menceritakan kebenaran, cerita Alkitab kepada anak-anak kita, betul. Tapi lebih berkesan kalau pengalaman kita, di mana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, itu lebih berkesan. Saya akan ceritakan sedikit pengalaman saya, kesaksian saya. Waktu saya berumur 10 tahun, antara 10 tahun, saya masih ingat, sudah mulai besar, ayah saya sudah meninggal, tinggal ibu saya yang masih mempunyai tanggungan anak-anak yang kecil masih sekolah. Betapa berat ibu saya harus menggantikan posisi daripada ayah saya. Waktu itu pekerjaan orang tua saya adalah menjadi agen minyak kecil-kecilan. Dulu belum ada Pertamina, masih dikuasai oleh asing. Dan ibu saya meneruskan pekerjaan menjadi agen minyak kecil-kecilan. Lalu muncul peraturan bahwa yang menguasai ataupun mengerjakan bahan-bahan bumi, pertambangan, minyak harus warga negara Indonesia asli atau pribumi. Jadi peraturan itu sangat memukul ibu saya. Tidak bisa jalan keluar. Tanggungan masih banyak. Dan saya tahu waktu itu ibu saya begitu susah. Dan waktu itu ibu saya menulis surat. Dan setelah surat ditulis dimasukkan ke dalam amplop, ibu saya mengajak kami anak-anak yang masih kecil berada di serambi rumah pada sore hari ini. Surat itu ditaruh di depan kami yang sedang bertelut. Ibu saya berdoa, menumpahkan segala beban yang ditanggungnya. Dia berdoa untuk surat itu. Dan setelah amin, saya disuruh bersama kakak perempuan saya mengantar surat itu kepada kepala kantor perminyakan di kota Solo. Saya masih ingat dengan naik becak
membawa bingkisan kue dan surat itu ditaruh di atasnya. Besok sorenya, ibu saya kaget. Ada tamu naik becak juga. Dan setelah turun dari becak, ibu saya kaget. Kepala kantor itu, direktur itu, turun dari becak dan kemudian masuk ke rumah saya. Lalu ibu saya menemuinya. Ibu saya sudah merasa akan dimarahi dengan kata-kata keras, karena masalah surat yang disampaikan. Setelah duduk, ibu saya menunggu apa yang mau dikatakan kepala kantor ini, bapak ini. Bapak ini hanya berdiam diri, menunduk, dan kemudian dia berkata dengan terbata-bata, "Saya terharu membaca surat ibu. Saya mengerti beban ibu. Oleh sebab itu, untuk ibu, kami berikan dispensasi untuk dapat meneruskan usaha ibu." Dan bapak itu pulang. Luar biasa. Pertolongan Tuhan pada saat-saat terjepit beban berat dalam kehidupan ini. Semuanya Tuhan campur tangan dan hasilnya luar biasa. Itu saya ingat-ingat sampai seumur hidup saya. Dan itu menumbuhkan kepercayaan saya bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat umatnya dengan beban tanggungannya yang berat. Seperti Tuhan melihat bangsa Israel ditindas di Mesir. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya pengalaman bersama Tuhan, ceritakan itu kepada anak-anak Anda. Mereka tidak akan lupa. Dan itu akan menumbuhkan iman anak-anak saudara. Dan percayalah, mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Semoga dengan mengutamakan Tuhan, dengan tidak lupa ataupun selalu menceritakan keajaiban Tuhan, keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.